Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Dan alhamdulillah, ini tadi ada kawan yang kemudian meminjamkan maksud kami sebuah buku yang selama ini kami cari. Jadi satu nambah referensi. Kemarin saya cari belum ketemu adalah Sirah Nabawiyah karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam versi terjemah bahasa Indonesianya. Kemudian juga ada yang versi Arabnya, jadi kitab aslinya seperti ini. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti Fiqhu Sirah An-Nabawiyah Ma'amujas Litarifil Khilafatir Rasyidah. Jadi buku ini merupakan sejarah dan kemudian sekaligus analisa ilmiah. Di sejarahnya agak runtut, kemudian sekaligus ada analisa ilmiahnya. Ada versi Arabnya, juga ada versi Indonesianya juga ada. Ini untuk karangan Said Ramadan Al-Buti ini satu jilid sudah lengkap. Ditambah nanti di belakangnya ada tarikh para Al-Khulafa Ur-Rasyidin. Juga berarti nanti ini juga ada Manhaj Haroki Syekh Mun Al-Ghutban. Kalau buku ini 2 jilid ya. Ini sejarahnya tidak begitu runtut, yang banyak adalah analisa-analisa ilmiahnya. Kemudian untuk referensinya juga ada Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Judul aslinya Ar-Rahiqul Maktum Sirah Nabawiyah. Kalau ini murni sejarah, jadi belum ada analisa kritisnya. Para pencinta tarikh Sirah Nabawiyah yang kami hormati, jadi referensi-referensi yang kami bawa ini adalah referensi-referensi yang sudah kontemporer ya. Jadi dengan keterbatasan kami tidak mencantumkan referensi-referensi klasik seperti tarikh Ibnu Hisham, kemudian Ibnu Ishaq dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara tentang penulisan tarikh Nabi ya, itu pada masa Nabi dan sahabat belum ada ulama-ulama yang menuliskan tarikh Nabi itu sendiri. Dalam buku ini, karya Muhammad Said Ramadan Al-Buti, disebutkan bahwa penulisan tarikh Nabi ini baru dimulai pada masa tabi'in, generasi tabi'in, baru mereka mulai menuliskan. Ada Urwah bin Zubair yang meninggal tahun 92 Hijriah. Ada Abban bin Utsman meninggal 105 Hijriah. Ada Surahbil bin Sa'ad meninggal 123 Hijriah. Kemudian Wahab bin Munabbih meninggal tahun 110 Hijriah. Dan Ibnu Syihab Az-Zuhri meninggal tahun 124 Hijriah. Tetapi karya-karya mereka itu entah bagaimana disebutkan di sini lenyap, tidak tersisa, kecuali ada beberapa kertas yang masih tersisa. Kemudian baru muncul
eh, generasi baru muncul ulama yang menuliskan sirah lagi, yakni tokoh bernama Muhammad bin Ishaq yang meninggal tahun 152 Hijriah. Selanjutnya disusul oleh generasi sesudahnya Al-Waqidi 203 Hijriah, Muhammad bin Sa'ad penyusun kitab atau Bakot Al-Kubro 130 Hijriah. Kemudian baru muncul lagi ulama Muhammad bin Ishaq. Kemudian maksud kami muncul sudah Muhammad bin Ishaq, muncul ulama bernama Abu Muhammad Abdul Malik yang terkenal dengan Ibnu Hisham. Jadi barangkali karya dari Syekh Said Ramadan Al-Buti ini merujuk pada kitab-kitab sejarah seperti itu. Tapi saya sendiri karena keterbatasan kemampuan cukup dan mencukupkan diri pada referensi-referensi bahasa Indonesia. Ada ini tadi, kemudian ini, kemudian ada Sirah Nabawiyah. Nah, sebagaimana kemarin bahwa Khulasoh Nurul Yakin ini dan juga kitab aslinya Nurul Yakin adalah termasuk kitab kontemporer, sudah ulama-ulama ulama-ulama abad 19 apa malah 20 tadi ya. Sebelum berbicara panjang lebar tentang materi Kanjeng Nabinya, jadi dalam beberapa referensi, jadi masyarakat niku dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni Arab dan Ajam. Nah, yang masuk wilayah Arab itu daerah mana? Ini perlu nanti kita bisa memberi gambaran pemahaman setelah tahu Arab itu apa. Sebagian kalangan untuk mengatakan Arab itu dengan sebutan Semenanjung Arabia. Karena memang daratan Arab itu nanti akan masuk menjorok gitu. Yang sebelah kanannya nanti adalah Laut Merah, sebelah kirinya itu Laut India itu ya. Nah, kemudian mulai mentok garisnya itu masuk wilayah Iran. Irak, Iran itu sudah tidak masuk wilayah Arab. Jadi kalau kita lihat di peta itu negara-negara yang masuk di kawasan Arab niku ya dari ujung pulaunya ada Yaman, kemudian Oman, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian Arab Saudi, ini masuk wilayah Arab. Nah nanti batas yang belakangnya itu adalah wilayah Yordania, wilayah Irak, wilayah mana itu Israel atau Palestina itu sudah tidak masuk Arab lagi. Nah, kondisi Arab pada waktu itu ini diapit dua negara besar gitu ya. Kalau kita menghadapnya dari laut gitu ya, menghadapnya dari ujung pulau, maka sebelah kanan ini adalah ada kerajaan Persia. Kerajaan Persia itu kalau sekarang adalah kerajaan Iran. Sementara agak kiri ya, itu nanti ada kerajaan Romawi, yang sekarang masuk wilayah Italia. Nah, dua kerajaan ini adalah kerajaan-kerajaan yang secara moral juga boleh dibilang rusak ya. Kalau menurut yang tertulis di buku Syekh Ramadan Al-Buti ini, bahwa Persia, yakni Iran, kalau sekarang, ini ladang subur berbagai khayalan khurafat.
Di sana ada agama Zoroaster, di Artuar penguasa, yang mengajarkan bahwa anak perempuan hmm, ada sebuah falsafah yang mengutamakan perkawinan seseorang dengan ibunya. Ajaran dari agama Persia. Sementara Romawi niki dipenuhi dengan semangat kolonialisme, menjajah. Kalau kita lihat di film Umar Mukhtar itu kan ketika Libya diinvasi oleh Romawi, Italia, seperti itu. Memang sejak lama Italia ini kayaknya mempunyai semangat kolonialisme. Nah, belakangan juga nanti ada India, juga termasuk ladang khurafat, kemudian juga Yunani. Sebenarnya untuk mempermudah gambaran kita belajar tentang sejarah Arab, kita perlu melihat peta betul. Jadi di mana kondisi Arab itu, di mana letak Iran dibandingkan dengan Jazirah Arab, Italia, kemudian India. Juga untuk melihat, nanti kan kita akan membahas tentang ketika Nabi berdagang ke Syam. Syam itu arahnya dari Mekah mana? Lebih jelasnya ketika kita melihat peta. Barangkali sementara itu dulu, jadi alhamdulillah ada penambahan referensi kita, kemudian juga kita memahami bagaimana posisi, kondisi secara geografis tanah Arab itu di mana, kemudian secara kebudayaan di mana. Itu saja, wallahu a'lam bishawab.